Ya, Baik, teman-teman sudah terlihat? Yang saya share sudah kelihatan belum? sudah Pak. Jadi nanti terkait akunnya, seperti yang ditanyakan tadi siapa, Mbak Sela ya? Itu yang ditanyakan Mbak Sela, nanti teman-teman terkait akunnya bisa ke Permendagri. Ini Permendagri, saya sudah share ini ya, yang dalam bentuk Excel. Saya dapat dari teman yang ada di mana kemarin itu, daerah kalau nggak salah. Jadi ada di Pemda ngasih yang dalam bentuk Excel. Nah, misalnya terkait bunga, kan ada belanja bunga, kita finansialnya pakai apa? Oh, pakai akun beban bunga bisa. Atau terkait bunga utang pemerintah pusat secara khusus ya, maka bisa juga menggunakan akun beban bunga utang kepada pemerintah pusat. Kalau misalnya utangnya itu bukan kepada pemerintah pusat, gimana? Ke lembaga keuangan atau yang lainnya. Di sini mungkin ada misalnya pemerintah pusat, ada banyak kan. Oh, ini misalnya beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank BUMN. Nah, terkait akun bisa ke sini. Kemudian bisa juga apa tadi, bunga ada sosial. Nah, ini bisa juga ke beban bantuan sosial. Bantuan sosial itu nanti lebih detailnya bisa ke beban bantuan sosial uang kepada individu ataupun yang lainnya. Ini kalau secara aplikasi sistem itu nanti sudah sampai detail sebenarnya. Karena kan nanti dia akan membaca berdasarkan basnya itu. Jadi dia nanti akan langsung terjurnal secara detailnya. Langsung misalnya, oh nanti dia akan ke beban bantuan sosial barang kepada individu yang direncanakan misalnya. Atau apalagi tadi tidak terduga ya, tidak terduga misalnya. Oh, namanya tak terduga kali ya, tak terduga. Oh, ada beban tak terduga. Nanti ada defisit penjualan pertukaran pelepasan aset penancar, macam-macam. Oh sorry, bukan tak terduga, ini hanya ini. Cuma satu aja berarti. Kalau beban tak terduga ternyata namanya sama saja, namanya beban tak terduga. Kalau yang tadi ya bunga itu kan banyak tadi, apakah bunga utang pemerintah atau bunga lembaga keuangan bank atau pinjaman dalam negeri. Jadi nanti terkait SAK-nya bisa merujuk ke sini. Kita lanjutkan teman-teman terkait investasi. Di pertemuan sebelumnya kita sempat singgung mengenai investasi juga, karena pada saat itu kebetulan bicara mengenai pos neraca ya. Pos neraca ada investasi jangka pendek gitu, jadi sekalian untuk itu jangka panjang juga, walaupun tidak ada ilustrasinya. Ini insya Allah kita akan coba ulang, mungkin disertai ilustrasi jurnalnya. Investasi ini seperti halnya yang kemarin kita pelajari, secara waktunya atau jangka waktunya ini ada dua, jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendek ini selama setahun atau kurang, sedangkan untuk yang jangka panjang ini dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi
ataupun manfaat sosial atau maupun manfaat lainnya yang dimiliki lebih dari 12 bulan. Ini kalau yang contohnya jangka pendek ada deposito jangka pendek. Kalaupun yang jangka panjang ada banyak nanti. Sifat kalau investasi berdasarkan sifat penanamannya ada yang permanen, yang niatnya itu atau maksudnya untuk dimiliki secara berkelanjutan. Contohnya adalah PMP daerah, penyertaan modal pemerintah daerah terhadap BUMD misalnya. Ada juga yang non permanen. Jadi dimaksudkan untuk tidak dimiliki berkelanjutan. Contohnya misalnya dana bergulir gitu. Karena memang dana ini digulirkan. Jadi ada dana pemerintah yang mempunyai fungsi itu digulirkan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat. Mungkin dipakai untuk modal usaha kelompok masyarakat gitu ya. Nanti dari situ kan memperoleh hasil atau bagi hasil mungkin atau tanda kutip jasa berupa bunga atau yang lainnya. Nah, nanti kalau sudah dana bergulir ini sudah selesai, maka bisa ditarik, nanti bisa digulirkan kembali. Terkait penilaian investasi, ini ada 3 metode, tetapi yang sering kita pakai karena sifatnya yang permanen itu adalah metode biaya dan ekuitas. Sedangkan untuk non permanen dia biasanya menggunakan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nah, ini kemarin kita sudah singgung ya biaya ataupun ini untuk investasi permanen. Investasi yang menggunakan metode biaya atau penilaian investasi yang menggunakan metode biaya ini dicatat sebesar biaya perolehan. Misalnya kita berinvestasi atau pemerintah daerah berinvestasi ke BUMD tertentu atau mungkin badan usaha swasta lainnya yang nilainya misalnya 100 juta. Dari nilai 100 juta itu porsi kepemilikannya itu mungkin hanya tanda kutip 10%. 10% kan dia memakai metode biaya ya, yang kemarin kita singgung bahwa di bawah 20% kan menggunakan metode biaya kecuali punya pengaruh yang signifikan. Ya, yang dicatat ya 100 juta itu. Jadi penghasilan atas investasi jangka panjang ini diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi. Ketika nanti dapat bagi hasil berupa pendapatan ya, pendapatan bagian hasil atau juga akunya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Katakanlah di akhir periode itu nanti badan usaha tersebut mengumumkan laba. Dari laba tersebut berapa yang dibagikan misalnya. Ternyata yang dibagikan senilai 100 juta. Berarti kita akan mengakui pendapatan berapa itu. Kita punya porsi kepemilikan cuma 10%. 10% kali 100 juta. Berarti nanti kita punya pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan senilai 10 juta. Nah, itu nanti jurnalnya kan di kas daerah pada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jadi nilainya investasi ya akan tetap 100%. 100 juta. Berbeda nanti dengan metode ekuitas. Nanti kita akan coba lihat. Metode ekuitas ini mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan ditambah. Nah, jadi ditambah ataupun dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Jadi nanti kalau ada hasil atau pendapatan dari situ, maka akan mempengaruhi nilai investasinya. Bagian laba, tetapi kecuali dividen yang dalam bentuk saham, bukan dividen tunai ya. Jadi ini akan mengurangi nilai investasi. Nanti kita akan coba lihat. Jadi pada saat
pengumuman laba atau dari laporan keuangan biasanya itu kan kita tahu perusahaan tersebut mempunyai laba berapa. Nanti kita lihat jurnalnya, kenapa metode ekuitas itu bilangnya ditambah ataupun dikurangi sebesar bagian laba. Bagian laba ini diakui sebagai pendapatan laba atas penyertaan modal dan mengurangi nilai investasi. Sedangkan untuk metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, ini dicatat sebesar nilai realisasi. Jadi nanti yang direalisasikan berapa? Karena kan bisa jadi investasinya tersebut tanda kutip tidak ini ya, ada yang mungkin tidak bisa ditarik gitu. Untuk memperoleh bagian atau pendapatan juga itulah yang akan diperoleh atau dicatat. Metode nilai bersih ini dapat direalisasikan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas dalam jangka waktu dekat, biasanya untuk investasi non permanen, contohnya misalnya dana bergulir. Ini ringkasannya, jadi kurang dari 20% itu menggunakan metode biaya, lebih dari 20% menggunakan metode ekuitas untuk yang permanen. Kalau yang non permanen biasanya menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Jadi kurang dari 20 maka dia menggunakan metode biaya. Kalau lebih dari 20% maka menggunakan ekuitas. Jika tidak ada kalimat atau keterangan tambahan yang berbunyi misalnya dia mempunyai tingkat pengaruh yang signifikan misalnya. Dalam hal apa? Ciri-cirinya misalnya dia mampu mempengaruhi komposisi dewan komisaris atau punya kemampuan menunjuk atau menggantikan direksi, ataupun kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi, dan juga mampu mengendalikan mayoritas suara dalam rapat. Tapi selama tidak ada keterangan itu, maka asumsi awal kurang dari 20% ini menggunakan metode biaya, 20% ke atas menggunakan metode ekuitas. Kita akan lihat jurnal standar untuk investasi ya. Ini investasi jangka pendek. Teman-teman perlu perhatikan, untuk investasi jangka pendek, ini yang dilakukan penjurnalan adalah jurnal finansial atau SAK saja. Jadi, untuk investasi jangka pendek di pemerintah daerah, ini yang dilakukan penjurnalan hanya jurnal finansial atau SAK saja. Jadi nanti ketika misalnya investasi ke dalam deposito yang jangka pendek itu kan, di situ kan ada kas keluar ya, maka kita peroleh investasi jangka pendek. Jurnalnya investasi jangka pendek pada kas di Kasda. Nah ini menurut pemerintah daerah dianggapnya hanya reklas saja, reklas dari kas ke investasi jangka pendek. Jadi tidak ada jurnal anggaran atau SAPA. Jadi memang asumsinya seperti itu. Begitu juga dengan yang tadi, ketika ada pendapatan dana perimbangan ya, ternyata diakuinya itu pada saat kas masuk ke kas umum daerah. Nah, kalau yang investasi jangka pendek ini hanya di jurnal finansial saja. Kemudian kalau misalnya investasi jangka pendek itu memperoleh hasil ini contoh ya, contoh perolehan investasi untuk jangka panjang. Jadi kalau untuk jangka pendek ini sapanya tidak ada, kalau untuk jangka panjang ada, misalnya investasi jangka panjang pada kas di kas daerah. Untuk sapanya pengeluaran pembiayaan pada estimasi perubahan SAL. Pengeluaran pembiayaannya nanti akan dilihat berupa apakah penyertaan modal pemerintah daerah ataupun yang lainnya. Kemudian untuk mencatat hasil investasi jangka pendek, jika hanya hasil saja ya atau bunga saja. Karena biasanya investasi jangka pendek itu pendapatan bunganya itu akan dicatat atau diperoleh pada saat pelepasan. Tetapi kalaupun misalnya ada pengakuan yang di tiap bulan misalnya beli
investasi ke apa? Investasi jangka pendek dalam waktu 6 bulan misalnya 6 bulan, tiap bulannya misalnya mengakui pendapatan bunga, maka kas di kas daerah pada pendapatan bunga LO, kemudian untuk jurnal sapanya estimasi perubahan sal pada pendapatan bunga LRA. Tetapi yang biasanya ini adalah pendapatan bunga diperoleh pada saat pelepasan investasi jangka pendek, karena biasanya kan satu paket gitu. Maka ketika pelepasan itu ada kas yang masuk, yaitu kas di kasda pada investasi jangka pendek. Kemudian mengakui pendapatan bunga, misalnya kas di kas investasinya 100 juta gitu kan. Bunganya misalnya berapa? Ya 100 juta, setidaknya mungkin 5 juta deh. Maka kas di kasda 105 juta, investasi jangka pendeknya 100 juta, pendapatan bunga LO 5 juta. Di sapanya ini hanya mencatat terkait pendapatan bunga saja. Karena pada saat perolehan itu hanya reklas atau tidak melakukan penjurnalan sapa, maka pada saat pelepasan juga tidak melakukan jurnal di sapa, hanya mengakui atau menjurnal sapa untuk pendapatan bunga saja. Jadi estimasi perubahan sal pada pendapatan bunga LRA senilai 5 juta misalnya. Kemudian kita akan ke investasi jangka panjang. Ada yang perlu ditanyakan investasi jangka pendek? Jadi saat perolehan itu tidak ada jurnal sapanya ya, maka pelepasan juga tidak ada jurnal sapanya. Kemudian untuk investasi jangka panjang, itu ada dua tadi, metode biaya dan metode ekuitas untuk investasi permanen. Kalau yang perolehan tadi sudah ya, investasi jangka panjang pada kas di kasda gitu kan, pengeluaran pembiayaan sesuai jenisnya pada estimasi perubahan sal. Nah, ketika ini ingin mencatat hasil investasi jangka panjang, metode biaya, jadi metode biaya adalah yang punya persentase kurang dari 20%. Jadi pada saat pengumuman pembagian laba, itu akan mengakui piutang. Kemudian jurnal, sisi kreditnya ini pendapatan apa? Pendapatan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan. Nanti pada saat investi ini membagikan dividen tunai kepada pemerintah, jadi dividen tunainya kemudian dibagikan gitu ya secara tunai, maka pemerintah akan melakukan penjurnalan kas di kasda, karena kas masuk pada piutang, misalnya ini piutang lainnya atau piutang akunya nanti bisa ini cek di Permendagri. Kemudian untuk jurnal realisasi pelaksanaan anggaran, estimasi perubahan sal pada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan. Jadi itu akan tetap ya. Tadi misalnya investasinya katakanlah 500 juta, begitu ada pembagian hasil investasi baik berupa langsung tunai ataupun dividen saham itu enggak nanti. Nah, yang dividen tunai itu kan nanti ada uang yang masuk, dia tidak mempengaruhi nilai investasinya. Jadi langsung dia ke kasda. Akun yang dipakai adalah kas di kas daerah. Jadi tidak mempengaruhi nilai investasinya, dia akan tetap 500 juta. Sampai nanti misalnya dilepas, itu akan 500. Kalau misalnya menggunakan metode yang punya porsi di atas 20%, oleh pemerintah. Ini dasarnya kadang ada pengumuman dari perusahaan tersebut
dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Maka akan dijurnalkan investasi. Jadi investasi nih pada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jadi kalau cut off-nya sampai sini, sampai perolehan ya, berarti tadi misalnya perolehan investasi itu kita mencatat investasi sebesar 500 juta dengan porsi misalnya punya porsi 25%. Punya porsi 25%. Kemudian ternyata laba perusahaan porsinya 25%, berdasarkan laporan keuangan atau pengumuman dari perusahaan mengumumkan bahwa laba yang diperoleh di tahun tersebut adalah 100 juta. Maka di sini akan dicatat investasi sebesar berapa? 25% kali 100 juta. Ada investasi sebesar 25 juta di sisi debit pada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan senilai 25 juta. Jadi kalau di sini kita bisa lihat itu berarti neraca pada saat ini 500 juta plus 25 juta. Kalau di biaya tadi kan tidak ke akun investasi, jadi tetap 500 juta. Kalau metode ekuitas ini nanti akan menjadi 500 juta plus atau ditambah dengan 25 juta. Kemudian pada saat investasi ini membagikan dividen tunai, kita lihat bahwa dia akan mengurangi nilai cuma berapa 50%-nya atau 50 juta. Maka berarti di sini yang diterima pemerintah berapa? 25% kali porsinya 25% ya, kali 50 jutanya tadi. Ternyata hanya 12,5 juta saja. Jadi di Kasda ini 12,5 pada investasi 12,5. Maka di titik ini investasi pemerintah itu akan berkurang. Yang tadinya 500 pada saat perolehan, kemudian bertambah pada saat ada pengumuman laba dari perusahaan menjadi 500 juta plus 25 ya, jadi ada 525 juta. Kemudian pada saat dibagikan itu berkurang, tadi yang dibagikan ternyata hanya 50%-nya dari laba tersebut. Maka di sisi ini kita bisa lihat investasi nilai investasi yang di neraca itu sejumlah 512,5 juta. Nah, ini metode ekuitas. Mungkin saja ada tidak hanya 2 titik ini, tetapi mungkin 3 titik. Jadi ada mungkin yang kalau di Permendagri teman-teman bisa baca yang diilustrasikan 2 titik ini. Tetapi bisa juga nanti ada pertama ada titik pengumuman laba, yang kedua ada titik pengumuman pembagian dividen, yang ketiga pembagiannya. Jadi dividen ini ada pengumumannya, ada pembagiannya. Maka kalau ada 3 titik seperti ini, teman-teman bisa menjurnal ketika pengumuman laba investasi pada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nanti pada pengumuman dividen misalnya, tadi berapa? 50 juta ya. Maka ini bisa menjadi piutang terlebih dahulu. Piutang pada investasi. Jadi investasinya ada di pengumuman dividen. Nanti kalau di dividen itu sudah dibagikan, maka kas di Kasda pada piutang. Jadi ada satu titik lagi kalau misalnya ada yang menggunakan 3 titik tadi ya, tapi hasilnya nanti akan sama ketika di jurnal, nanti juga akan di Kasda pada investasi, karena piutang itu kan hanya perantara. Ketika ada pengumuman dividen maka ada di sisi debit, nanti ketika ada di investasi perusahaan membagikan dividen maka dia posisinya di Kasda pada piutang. Itu metode ekuitas. Kemudian untuk pelepasannya, pelepasan jangka pendek tadi sudah ya, yang dicatat ini hanya
pendapatan saja kalau disapanya, karena waktu perolehan juga tidak di jurnal sapa. Untuk pelepasan investasi jangka panjang, maka kita jurnal kas di Kasda pada investasi jangka panjang. Tetapi kalau kita ternyata kas diperolehnya itu lebih besar, maka ada surplus di situ. Tetapi kalau lebih sedikit, maka ada defisit pelepasan investasi. Contoh misalnya melanjutkan yang tadi, itu kan investasi kita, investasi jangka panjang kita itu kan senilai berapa tadi, begitu diumumkan labanya menjadi 5.025. Ketika dividen itu dibagikan menjadi 512,5. Ternyata kita peroleh 520 tuh, maka ada surplus di sini senilai 2,5 juta ya. 7,5 juta. Jadi kas di Kasda jangka panjangnya 512,5 juta, surplus pelepasan investasi jangka panjang itu senilai 7,5. Estimasi perubahan sal 520, penerimaan pembiayaan 520. Itu pelepasan investasi jangka panjang. Kemudian untuk perolehan investasi menggunakan dana bergulir ini sama, investasi atau jurnalnya juga langsung bisa ke namanya dana bergulir pada kas di Kasda, atau disapanya pengeluaran pembiayaan pada estimasi perubahan sal. Bisa juga menggunakan akun langsungnya itu dana bergulir pada estimasi perubahan sal. Kemudian untuk mengakui hasil dari pengelolaan dana bergulir langsung ke kas di kas daerah pada pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir. Untuk sapanya ini estimasi perubahan sal pada pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir daerah. Nah, kalau misalnya nanti ditarik dana bergulir itu, penarikan dana ya, maka kas di Kasda pada investasi atau pada dana bergulir. Kalau misalnya nominalnya sama, tetapi ada kemungkinan misalnya dari investasi tersebut itu ada sebagian yang tidak bisa ditarik, ya mungkin karena istilahnya ada kendala, apakah pinjaman tersebut macet yang digunakan oleh masyarakat dan sebagainya ya, maka itu diakui sebagai defisit dari investasi dana bergulir. Sehingga penerimaan pembiayanya itu ya sebesar yang diterima tadi. Makanya dia namanya nilai bersih yang dapat direalisasikan. Itu terkait pembiayaan. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Kita lanjutkan. Setelah kita mengulang bahwa struktur organisasi pemerintah ini kan menggunakan struktur home office dan branch office. Jadi ada kantor pusat, ada kantor cabang. Kantor pusatnya ini PPKD yang tadi di daerah itu biasanya menggunakan BPKAD atau BPKAD atau Bakpeuda ataupun yang lainnya. Kantor cabangnya ini bisa berupa dinas pendapatan, dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas pertanian dan lain-lainnya, termasuk juga adalah badan PKD tapi sebagai SKPD-nya. BPKD-nya sebagai SKPD-nya. Jadi misalnya ada SKPD-nya ada 50, ya maka akan ada 50 yang akan dilakukan konsolidasi plus laporan PPKD. Karena adanya fungsi hobo tersebut, maka ada akun restripokal. Akun restripokal itu adalah RKPPKD itu yang ada di SKPD dan RKSKPD itu yang ada di PPKD. Jadi kebalikan ya, SKPD itu mempunyai akun namanya RKPPKD. Ini akun resiprokal. Sedangkan PPKD mempunyai akun RKSKPD. Kalau di SKPD ini adalah aset ya. Kalau di PPKD ini adalah ekuitas. Maka di situ akan ada akun resiprokal. Contohnya misalnya, Pak, kita tahu adanya akun resiprokal seperti apa atau kapan itu?
Ya pada saat teman-teman pokoknya ada jurnal ke RKPPKD, maka di PPKD itu akan menjurnal resiprokalnya atau RK SKPD. Misal pendapatan yang langsung disetor ke kas daerah, itu kan RKPPKD pada pendapatan tuh, pendapatan pajak atau pendapatan retribusi. Nanti di PPKD juga akan melakukan jurnal atau transaksi resiprokal ini. Nah, jurnalnya ini hanya ada di jurnal finansial atau jurnal SAK saja. Kalau di finansial SKPD itu RKPPKD pada pendapatan pajak atau retribusi, maka di PPKD itu nanti ada RK SKPD pada kas di kas daerah. Kalau RKPPKD-nya di SKPD itu sisi debit, maka di PPKD RK SKPD-nya itu sisi pendapatan berarti kebalik, kas di kas daerah pada RK SKPD. Jadi kalau tadi di debit, maka di PPKD RK SKPD-nya ini adalah sisi kredit. Atau juga misalnya pendapatan yang lewat bendahara penerimaan, ada nggak transaksi resiprokal? Belum ada, tetapi nanti ketika pendapatan itu disetor ke kas daerah, di situ akan ada transaksi resiprokal. Nah, misalnya ini tadi ya, kalau misalnya pendapatan, ini kan jurnalnya RKSKPD, ini di SKPD ya, pada pendapatan estimasi perubahan sal pada pendapatan LRA. Maka di PPKD akan melakukan jurnal resiprokal tadi, kas di kasda pada RK SKPD. Jadi ini di debit namanya RKPPKD, ini di kredit namanya RK SKPD. Ini yang nanti akan dieliminasi dan jumlahnya ini sama nanti. Jadi hanya di finansial, kemudian dia posisinya akan berkebalikan. Termasuk belanja juga, belanja yang menggunakan pembayaran LS, maka itu akan ada transaksi resiprokal. Kalau belanja yang menggunakan UP gimana Pak? Yang menggunakan UP tidak ada transaksi resiprokal, tetapi nanti ketika GU-nya atau revolving-nya atau penyetoran kembali ya, ketika GU nihil itu juga akan ada transaksi resiprokal. Jadi yang melibatkan RKPPKD, maka nanti akan ada transaksi resiprokal. Misalnya ini contohnya pembelian aset misalnya. Cara LS itu di sini kan ada aset tetap sesuai jenisnya, apakah persediaan atau peralatan dan mesin. Pada RKPPKD ini kan di kredit ya, maka di PPKD itu akan ada jurnal RK SKPD pada kas di kas daerah. Jadi kas daerahnya keluar, maka dia di kiri. Jadi ini di kredit, maka ini di debit. Karena PPKD ini kan selain melakukan jurnal transaksi berdasarkan DPA tadi, juga melakukan transaksi resiprokal tadi di awal slide. Kemudian kita ke laporan konsolidasi. Nah, ini teman-teman bisa lihat kalau ada 50 SKPD atau 50 dinas, maka itu yang akan dikonsolidasi. Plus satu nanti laporan keuangan PPKD-nya digabungkan sehingga akan menjadi laporan keuangan konsolidasian atau yang dikenal dengan laporan keuangan pemerintah daerah. Ini fungsinya ada biasanya fungsi akuntansi di PPKD. Entitas pelaporan. Maaf, kita lanjutkan 11 ya. Kemudian nanti teman-teman saya upload tugas yang bisa dikerjakan. Insya Allah nanti kita akan coba bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi secara matematika,
konsolidasinya ini akan menambahkan akun-akun yang ada di laporan keuangan SKPD dan BPKD. Misalnya laporan SKPD A, kas di bendara pengeluaran ada berapa, kemudian yang di SKPD B berapa, itu akan dijumlahkan. Begitu juga misalnya peralatan dan mesinnya nilainya ada berapa, yang di SKPD B ada berapa, itu nanti akan dijumlahkan sehingga akan ada worksheet konsolidasi hasil penjumlahan dari akun-akun SKPD tersebut, termasuk juga nanti ada neraca saldo BPKD. Jadi setelah penyesuaian ya, nanti baru dibuat laporan konsolidasinya. Secara sederhana, sebenarnya merupakan pekerjaan yang sederhana secara logika matematisnya, karena ada nambah-nambah saja yang mempunyai akun yang sifatnya sama. Ya, persediaan yang ada di SKPD A akan ditambah yang ada di SKPD B, C, dan seterusnya. Begitu juga misalnya utang misalnya, itu akan ditambah semua. Khusus untuk penggabungan neraca, terdapat akun yang harus dieliminasi, yaitu RKPPKD dan RKSKPD. RKPPKD ini kan ada di laporan SKPD ya, jadi sisi kas, sedangkan ini ada di BPKD di sisi ekuitas. Ini nanti akan dieliminasi, nilainya ini sama. Proses penyusunannya ini pertama penyusunan kertas kerja, kemudian penyusunan laporan keuangan. Secara teori itu nanti kalau di prakteknya insya Allah kalau misalnya aplikasinya sudah bagus, prosesnya secara otomatis. Nah ini contohnya, ini neraca saldo SKPD setelah penyesuaian A, SKPD A, SKPD B. Prakteknya ada banyak tergantung dinas di pemerintah kabupaten tersebut. Maka akun yang ini misalnya bendahara kas di bendahara pengeluaran yang di SKPD A sama di B, berarti di sini nanti akan dijumlahkan. Di sini ada 38, sekian ya. Begitu juga misalnya piutang bagi hasil PP itu punyanya BPKD ya, nanti akan ditulis di sini 2M. Kemudian piutang dahu, ini kan dahu berarti 50, sorry kok ribet. Ini 2M, ini 50M. Kemudian ada kendaraan nih, kendaraan di SKPD A 100 juta, yang di SKPD B 115, itu 225 misalnya, dan sebagainya. Nah, yang akan dieliminasi yang mana? Yang ini. 73 sama RKPP. Ini kan RKPPKD, itu kan posisinya ada di kredit nih. Ini juga di kredit, maka yang punyanya RKSKPDA atau punyanya PPKD itu di sisi debitnya. Sorry tadi saya ini kebalik ya, yang itu adalah kas, yang ini satu ekuitas. Jadi nanti ini yang akan dieliminasi. Jurnal eliminasinya kita bisa secara singkat itu bisa kelihatan. Kalau ini RKSKPD itu posisinya di debit, maka nanti jurnal eliminasinya itu di sisi kredit. Jadi jurnal eliminasinya nanti akan terbentuk RK PPKD senilai berapa ini, 73 plus 269. Kemudian untuk di sisi kreditnya ada RK SKPD 73 juta dan 269. Nah ini nanti di sini berarti ya ini debit, berarti di sini kredit ini 73, ini 269. Sehingga di sini itu 0, ini 0.
Jadi ini tinggal ditambahkan saja teman-teman. Nanti kalau sudah terbentuk neraca saldo konsolidasi, kita bisa buat LRA-nya, LO-nya, dan juga mulai kalau step LO di jurnal eliminasi terlebih dahulu. Nah, ini tadi ya jurnal eliminasinya RKPPKD pada RKSKBD. Ini kan RKSKBD di sisi kredit. Kenapa? Karena yang ini tadi. Karena di sininya posisinya di debit, jadi tinggal dibalik. Ini adalah hal-hal yang diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Jadi mulai dari terkait informasi entitas pelaporan dan akuntansinya, kebijakan keuangan, kemudian pencapaian target, hambatan, itu diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Baik, mungkin itu teman-teman, baik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak apa-apa. Teman duduk pada setiap waktu adalah. Kalau ada nanti bisa disusulkan di grup WA, boleh. Insya Allah setelah ini nanti teman-teman bisa cek Google Classroom-nya. Saya akan berikan latihan soal. Insya Allah kita akan coba bahas di pertemuan berikutnya. Tetapi pertemuan berikutnya mungkin akan diawali dengan quiz. Soalnya mungkin tidak begitu banyak. Nanti biar ada waktu untuk kita bahas latihan soalnya. Mungkin itu dulu teman-teman dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mungkin salah ucap dan sebagainya. Tetap jaga kesehatan karena minggu depan ya, atau dalam waktu dekat, teman-teman semua akan melakukan ujian. Jadi semoga tetap di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa diberikan kesehatan sehingga nanti ujiannya bisa optimal. Semoga nilai yang diperoleh nanti mendapatkan nilai yang bagus, yang baik-baik, tidak hanya di mata kuliah ini, tapi juga mata kuliah yang lainnya. Saya berharap dan berdoa semoga teman-teman semua nanti semuanya bisa lanjut ke semester berikutnya. Yang kemarin masih merasa belum bagus nilainya, mohon untuk tingkatkan lagi belajarnya. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.